Hai guys, welcome back to Root Channel. Gimana keadaan teman-teman hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas mengenai teori strata kebutuhan pada karya sastra. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan terus dukung channel ini karena kita akan membahas lebih banyak lagi mengenai apresiasi puisi maupun apresiasi prosa fiksi. Karya sastra sebagai bentuk dan hasil sebuah pekerjaan kreatif pada hakikatnya adalah suatu media yang menggunakan bahasa untuk mengungkapkan tentang kehidupan manusia. Oleh sebab itu, sebuah karya sastra pada umumnya berisi tentang permasalahan yang melingkupi kehidupan manusia. Kemunculan sastra lahir di latar belakangi adanya dorongan dasar manusia untuk mengungkapkan eksistensi dirinya. Luxemburg, tahun 1989, halaman 5. Novel dihasilkan oleh pengarang dengan memuat cerita tentang kehidupan tokohnya yang beraneka ragam dan perwatakan secara mendalam. Karakter yang melekat pada tokoh menggambarkan kejiwaan pada tokoh. Nah, dalam hal ini pengarang akan menggambarkan pemikiran dan gejolak sastra yang ia ciptakan. Nah, kali ini kita akan menganalisis novel Lelaki Harimau karya Eka Kurniawan. Kita akan menganalisis kebutuhan strata para tokoh utama. Nah teman-teman, novel Lelaki Harimau karya Eka Kurniawan cukup mampu membebani otak para pembaca dengan ceritanya yang sedikit rumit dan penuh kejutan. Secara tematik, novel Lelaki Harimau karya Eka Kurniawan tidaklah mengusung tema besar, pemikiran filsafat atau fakta historis. Nah, dalam novel Lelaki Harimau karya Eka Kurniawan, banyak masalah kebutuhan yang muncul pada setiap konflik para tokohnya, seperti kebutuhan makanan, minuman, tempat tinggal, udara, memiliki keamanan, ketentraman, penghargaan, harga diri, hingga pada kebutuhan cinta dan seks. Maslow berkesimpulan bahwa semua manusia dilahirkan dengan kebutuhan-kebutuhan instinktif, kebutuhan universal yang mendorong kita untuk bertumbuh dan berkembang, mengaktualisasikan diri untuk menjadi semuanya sejauh kemampuan kita. Nah, kali ini kita akan menggunakan teori psikologi humanistik Abraham Maslow untuk menganalisis kebutuhan-kebutuhan tokoh dalam novel Lelaki Harimau karya Eka Kurniawan. Nah, secara umum Maslow menguraikan 5 kebutuhan bertingkat, yaitu tingkat pertama adalah kebutuhan fisik atau fisiologis. Tingkat kedua adalah kebutuhan akan rasa aman, tingkat ketiga adalah kebutuhan akan kepemilikan dan cinta, tingkat keempat adalah kebutuhan untuk menghargai dan dihargai, dan tingkat kelima atau tingkat yang tertinggi pada hierarki berupa kebutuhan aktualisasi diri. Nah, untuk menelusuri ada tidaknya gambaran kebutuhan tokoh dalam novel Lelaki Harimau karya Eka Kurniawan, maka diperlukan penelitian aspek kebutuhan pada tokoh utama dalam novel Lelaki Harimau karya Eka Kurniawan menggunakan teori psikologi humanistik Abraham Maslow. Teman-teman, Maslow berkesimpulan bahwa semua manusia dilahirkan dengan kebutuhan-kebutuhan instinktif, kebutuhan universal yang mendorong kita untuk bertumbuh dan berkembang, untuk mengaktualisasikan diri untuk menjadi semuanya sejauh kemampuan kita. Nah, konsep hierarki kebutuhan yang diungkapkan Maslow beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di level rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di level tinggi menjadi hal yang memotivasi. Nah, 5 kebutuhan yang membentuk hierarki ini adalah kebutuhan konatif atau cognitive needs, yang berarti bahwa kebutuhan-kebutuhan ini memiliki karakter mendorong atau memotivasi. Nah, secara umum Maslow menguraikan 5 tingkat ini sebagai berikut. Tingkat pertama adalah kebutuhan fisik atau physiological needs yang merupakan kebutuhan paling mendasar dan mendominasi manusia. Nah, kebutuhan ini bersifat kebutuhan biologis seperti kebutuhan akan oksigen, makanan, air, dan sebagainya. Yang kalau tidak terpenuhi, maka manusia tidak dapat hidup. Yang kedua, tingkat kedua adalah kebutuhan akan rasa aman atau safety needs. Setelah kebutuhan biologis relatif terpenuhi, muncul kebutuhan lain yang dapat dikategorikan sebagai kebutuhan akan rasa aman, seperti kebutuhan akan keamanan, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, kebebasan dari rasa takut dan kekacauan, kebutuhan akan struktur, hukum, batasan, kuat dalam perlindungan, dan seterusnya. Yang ketiga, tingkat ketiga adalah kebutuhan akan kepemilikan dan cinta.
Jika kebutuhan fisik dan rasa aman telah terpenuhi dengan baik, maka akan muncul kebutuhan akan cinta dan perhatian, dan kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki. Kebutuhan cinta adalah termasuk kebutuhan untuk memberi dan menerima perhatian orang lain. Tingkat keempat adalah kebutuhan untuk dihargai. Apabila ketiga tingkat terdahulu telah terpenuhi, maka kebutuhan untuk dihargai akan muncul dan menjadi dominan. Dan yang tingkat kelima atau tingkat yang tertinggi pada hierarki berupa kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization. Kebutuhan puncak ini mulai muncul dan aktif setelah 4 kebutuhan lain yang mendasarinya terpuaskan. Maslow menggambarkan aktualisasi diri sebagai kebutuhan seseorang untuk melakukan apa yang menjadi tujuan kelahiran ataupun penciptaannya. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis kebutuhan tokoh utama. Nah, di dalam novel Lelaki Harimau karya Eka Kurniawan, tokoh utamanya yakni Margio. Margio ini digambarkan sebagai seorang anak yang pemurung yang tak betah di rumah, tetapi sesungguhnya ia adalah anak yang manis dan santun. Margio yang tanpa sadar dirasuki oleh sosok harimau yang diwarisi turun-temurun dari kakek dan leluhur sebelumnya. Ada dualitas di dalam diri Margio. Di sisi baik, Margio disebut sebagai anak yang baik dan sangat menyayangi ibunya, tapi ia membiarkan ibunya berselingkuh. Nah, di sisi buruk, ia juga suka minum minuman keras. Nah, berikut kita uraikan kebutuhan tokoh utama dengan menggunakan teori psikologi humanistik Abraham Maslow. Nah, kebutuhan dasar fisiologis. Kebutuhan dasar fisiologis dari Margo dapat kita lihat dalam kutipan halaman 71. Margio minta sebotol bir dingin pada Agus Sofyan. Maksudnya bir dengan botol direndam di antara balok-balok es dan bukan bir yang diberi balok-balok es. Sebab rasanya berbeda, begitu ia selalu bilang. Dan paling memaksakan diri pada bir yang tidak dingin. Ia dan Agung Yuda berbagi sebotol bir. Margio sendiri yang menuangkannya ke dalam 2 gelas, duduk di bangku kecil di belakang warung. Dan sementara bir berbuih, ia berkata lagi. Nah, kutipan di atas menggambarkan bagaimana kondisi kejiwaan yang dialami oleh Marco berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dasar fisiologisnya. Pada kutipan tersebut menunjukkan bahwa Margio mampu memenuhi kebutuhan dasar fisiologisnya, yaitu kebutuhan akan minuman. Margio mengalami frustasi dengan masalah yang ia hadapi dalam keluarganya. Ia melampiaskan segala hal buruk yang menimpanya dengan mengonsumsi minuman keras untuk mengalihkan perhatiannya dari masalah yang dihadapinya. Meski dengan cara tersebut tidak dapat menyelesaikan masalahnya, akan tetapi ia merasa bebannya berkurang untuk beberapa saat. Nah, yang kedua, kita akan menganalisis kebutuhan akan rasa aman. Maslow menunjukkan aman terhadap bahaya dan ancaman. Manusia membutuhkan stabilitas rasa aman untuk dapat mengembangkan hidupnya lebih baik. Nah, kita dapat melihat dari kutipan berdasarkan kebutuhan akan rasa aman tokoh utama. Dikutip dari tahun 2016 halaman 61. Di tahun-tahun terakhir, sudah sangat jelas Margio tak betah tinggal di rumah dan tempat hunian abadinya adalah pos ronda dan surau. Nah, kutipan di atas mendeskripsikan bagaimana Margo sudah tak betah lagi tinggal di rumahnya sendiri dan Margio merasa lebih senang tinggal di pos ronda dan surau. Margio memilih meninggalkan rumah karena ia merasa tak aman atas perilaku ayahnya terhadap dirinya yang ingin membuat Margio membunuh ayahnya karena di dalam tubuhnya ada seekor harimau yang merasuki. Nah, dari kutipan di atas, kita dapat mengetahui bagaimana Margio mampu memenuhi salah satu kebutuhan akan rasa aman dengan baik, yaitu keteraturan dan batasan. Nah, yang ketiga ada kebutuhan akan cinta dan memiliki. Kata Maslow, haus cinta merupakan sejenis penyakit karena kekurangan, seperti kekurangan garam atau kekurangan vitamin. Nah, kita dapat melihat dari kutipannya, jauh di luar itu semua, dari dasar kelakiannya, Margio menyukai gadis tersebut. Barangkali karena kecantikannya yang asli, yang datang dari dunia di mana kecantikan sesungguhnya berasal, atau barangkali disebabkan gadis itu terus-menerus melenyapkan jarak di antara mereka. Malam-malam jahanamnya selalu dihiasi wajah ayu tersebut,
Ia pun lupa entah sejak kapan, dan Margio akan sangat menderita sebab bayangan jarak dan ketidaksentuhan selalu menghantui dirinya untuk memiliki Maharani. Nah, kutipan tersebut menggambarkan keyakinan diri pada tokoh Margio mencintai Maharani sangat tidak diragukan lagi. Dia sangat mencintai wanita tersebut karena ia mengagumi kecantikan yang dimiliki Maharani. Bukti cinta yang sangat dalam dari Margio ialah malam-malamnya selalu dihiasi wajah cantik Maharani dan sangat menderita bayangan jarak yang selalu menghantui dirinya untuk memiliki. Nah, dari kutipan tersebut kita dapat melihat bagaimana Margio ingin memenuhi kebutuhan akan cinta dan memiliki. Nah, selanjutnya ada kebutuhan akan penghargaan. Di bagian pertama mencakup hasrat untuk memperoleh kompetensi, rasa percaya diri, kekuatan pribadi, adekuasi, kemandirian, dan kebebasan. Individu ingin mengetahui atau yakin pada dirinya berharga serta mampu mengatasi segala tantangan dalam hidupnya. Nah, adapun bagian yang kedua meliputi antara lain prestasi. Berikut ini kutipan berdasarkan kebutuhan akan penghargaan tokoh utama. Di antara perburuan yang penuh muslihat melawan binatang yang jelas tak ada otak itulah, Margio dikenal sebagai pengiring dengan larinya yang tangguh dan tombaknya yang tanpa ampun. Nah, kutipan di atas menunjukkan bahwa masyarakat menilai kekuatan Margio yang sangat tangguh pada saat berburu babi, serta tombaknya yang tanpa ampun menancap pada tubuh babi. Dari kutipan tersebut menunjukkan bahwa Margio mampu memenuhi salah satu kebutuhan akan penghargaannya, yaitu kekuatan pribadi. Nah, teman-teman, yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini adalah untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggunakan kemampuan. Berikut kutipan berdasarkan kebutuhan aktualisasi tokoh utama. Pada umur 7 tahun, ia telah begitu populer di antara kawannya yang mengajak mereka pergi berburu belut di hari Minggu yang riang, menjualnya di pasar Senin, dan sisanya dimasak Nuraini untuk makan mereka. Kutipan di atas menggambarkan bagaimana kondisi Margio di umur 7 tahun telah mampu melakukan kegiatan berburu. Nah, dari kutipan tersebut juga dapat mendeskripsikan bagaimana bakat berburu Margio telah tumbuh sejak ia berumur 7 tahun. Ia dan teman-temannya pergi berburu belut dan menjualnya di pasar. Sisa dari belut ia berikan kepada ibunya untuk dimasak sebagai makanan mereka di rumah. Nah, kutipan tersebut menunjukkan bagaimana Margio mampu memenuhi kebutuhan akan aktualisasi. Nah, teman-teman, sekian dulu mengenai analisis kebutuhan tokoh pada Lelaki Harimau karya Eka Kurniawan. Semoga konten kali ini bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini karena kita akan membahas lebih banyak lagi mengenai apresiasi puisi maupun prosa fiksi. Sampai jumpa dan terima kasih.